Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Adik-adikku, Mas Santri Mabna Ibnu Sina, taklim kelas taklim Al-Quran, Asasi D ya. Malam hari ini kita kembali lagi berjumpa secara virtual untuk melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tuhfatut Thulab. Kita mulai dengan bacaan doa sebelum taklim Al-Quran. Monggo bareng-bareng bisa menirukan di rumah, membuka buku PDF-nya di halaman awal-awal itu ya, setelah daftar isi. Baca kalamun. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyadi bihi ashtafi min kul lida'i wa nuruhu dalilun liqalbi'in da jahli wa hayrati faya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqnati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kul la yawmin wa laylatin alaman bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. Amin amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة على ما نوينا وعلى ما نوصل في الصالح وإلى حضرة الفاتحة. Malam hari ini kita melanjutkan materi kita di minggu yang lalu, yaitu tentang mat dan pembagiannya. Kemarin kita sudah kenalan dengan mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid lis sukun,
dan mad badal. Jadi 4 macam dari kategori atau pembagian mad far'i. Kita lanjutkan pada malam hari ini, kita akan berkenalan dengan mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Masing-masing dibagi 2 lagi. Kilmi dibagi 2, harfi dibagi 2. Nanti ada mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi mutsaqqal, kemudian mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Kita mulai dengan membaca nazamnya dulu ya. Baitnya mulai dari aqsamul maddi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sami awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujtalab. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمان وإيمانا خذا ولزم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام لازم لديهم أربعة. Ulang. أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفاء gimana itu وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر سله سحيرا من قطع كذا اشتهر. Kita coba maknai dulu ya untuk nadomannya. Kemarin sampai wa mithlu dha'a au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha. Sekarang walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Walazimun dan disebut mad lazim ini sukunu apabila ada sukun usila yang bersambung, sukun yang bersambung disambungkan, waslan wasol wa waqfan atau waqaf ba'da maddin setelah mad. Jadi apabila ada sukun setelah mad, sukun yang wasol atau waqaf setelah mad ya. Sukun yang bersambung setelah mad, baik yang wasol maupun waqaf.
tuwi maddin ba'da maddin tuwila, maka dipanjangkan. Aksamu lazimin, adapun pembagian mad lazim ladaihim, mad lazim tersebut memiliki arba'ah, 4. Arba'atun, ada 4 pembagian. Watilka, apa saja itu? Kilmiyun wa harfun ma'ah. Kilmiyun, kilmi wa harfiyun, dan harfi ma'ahu, yang dimilikinya. Jadi pembagiannya ada mad lazim kilmi dan harfi. Itu untuk mad lazim ya. Kilahuma, keduanya dari kilmi dan harfi tadi itu masing-masing mukhaffafun, ada yang mukhaffaf, musaqqalu, ada yang musaqqal. Fahadhihi, maka inilah arba'atu tufassalu, 4 pembagian, pengelasan. Ya, kita lanjutkan dulu ya maknanya. Wallazimul harfi, adapun mad lazim harfi ya, awalas suwar, ada di awal surat. Jadi untuk mad lazim harfi, ingat-ingat, ada di awal surat. Kalau kilmi berarti tidak, karena di awal surat itu huruf-huruf semua. Ada nun, ain, sin, qaf, alif, lam, mim. Wujuduhu, wujudnya berupa apa? Sebentar ya. Hilang ini. Kita ulang. Wallazimul harfi, adapun mad lazim harfi awal suwar, tempatnya ada di awal surat. Wujuduhu, wujudnya, wa fi samanihin, nihinin hasor. Rupanya, wujudnya ya, itu huruf-hurufnya maksudnya ya, huruf-huruf tersebut wujudnya tuh terkumpul dalam 8 huruf. Yajma'uha, dikumpulkan, mereka dikumpulkan, huruf-huruf tadi itu kam asal nakos, ke dalam kalimah lah ya. Kam asal nakos, yaitu kam asal nakos. Kaf, mim, ain, sin, lam, qaf, shad. Wa ainu, dan ain, dzu wajhaini, memiliki 2 wajah. Maksudnya gimana itu? 2 cara ya. Jadi bisa panjangnya ain, bisa panjangnya tawasud ataupun biasa seperti mad asli cara membaca ainnya. Wattulu akhos, akan tetapi yang panjang itu yang lebih spesial gitu, lebih utama, lebih khusus, lebih masyhur ya. Wa masiwal harfi, dan yang selain huruf wa masiwal harfi tsulasi, dan huruf-huruf selain huruf 3, huruf-huruf yang selain huruf 3, la alif, selain alif ya, famadduhu, sebentar nanti penjelasannya.
Famadduhu, maka panjangnya, matnya, cara membaca matnya, mad dan tabi'iyan sebagaimana mad tabi'i. Alif, yaitu satu alif. Wadzaka, dan seperti itulah aidon juga fi fawatihi suwar, di huruf-huruf pembuka surat, fi lafdin, dalam lafad, hayyin tohirin. Nah, ini juga huruf-huruf pembuka selain 3 tadi itu dikumpulkan dalam lafad hayyin tohirin, kodin hasor. Jadi begini penjelasannya. Ini memang nazomannya lumayan agak ruwet gitu ya cara menerjemahkannya. Mad lazim, yang dinamakan mad lazim itu apabila ada sukun yang bersambung dengan sukun yang bersambung, sebentar, kok susah banget. Nah, ini yang dimaksud dengan mad lazim itu apabila ada sukun bersambung wasol atau wakof setelah mad. Susah ya penjelasannya. Jadi pokoknya kalau ada huruf mad bertemu, jadi kan ba'da madin, setelah berarti kan. Jadi apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun baik wasol maupun wakof, gitu aja. Saya ulangi lagi, apabila ada huruf mad alif waw ya itu bertemu dengan sukun, baik wasol maupun wakof. Langsung saja masuk dalam pembagian yang pertama, yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf. Lazim kalau secara bahasa ya kita artikan runtut. Mad panjang, lazim artinya harus, lazim. Kilmi itu kalimah, sebangsa kalimah. Mukhaffaf artinya ringan. Jadi mad sebangsa kalimat yang harus dibaca ringan gitu ya. Kalau mad lazim tuh panjangnya 3 alif semua, jadi 6 harokat. 6 harokat. Mad lazim kilmi mukhaffaf yaitu apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Contohnya apa? Al-ana. Nah. Jadi ada huruf mad yang bertemu dengan sukun. Itu teman-teman bisa buka bukunya sendiri, baca apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Gampangannya begitulah. Nah, itu ada hamzah, kemudian ada alif, kemudian ada lam sukun. Nah, hamzah yang berharokat fathah, kemudian ada alif di depannya. Setelah itu bertemu dengan lam sukun. Al-ana. Nah, bacanya 6 harokat. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, itu dalam surat Yunus. Jadi bisa dimengerti ya, mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya, kalau kilmi itu sebangsa kalimah. Ingat, kita bedakan dengan harfi. Nanti harfi itu sebangsa huruf. Jadi nun, ain, sin, qaf, lah itu sebangsa
harfi, mad lazim harfi. Kalau kilmi masih lafaz, masih kalimah dalam Al-Quran. Seperti al-ana, mahyai. Nah, itu juga ada ya berharokat fathah, kemudian di depannya ada alif dan bertemu dengan ya sukun, bertemu dengan huruf sukun. Kita ulangi lagi. Yang dimaksud dengan mad lazim kilmi mukhaffaf yaitu apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Jadi pertemuannya tidak beda kalimat. Kalau beda kalimat itu contohnya lafaz apa ya? Zul, nah itu Zulkifli lah, itu kan ada zu, nah itu enggak, bukan, karena ada zu sama kifli itu beda kalimat gitu ya. Yang satu kalimat seperti al-ana dan mahyai. Nah, itu. Kita lanjutkan ke mad lazim kilmi yang kedua yaitu mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim harus kilmi artinya sebangsa kalimat, semacam kalimat. Kemudian musaqqal dibaca berat atau berat. Secara istilah, apabila ada huruf mad bertemu dengan harokat tasydid dalam satu kalimat. Lah katanya tadi mad lazim itu apabila ada sukun yang bersambung, ya, yang disambung itu dengan mad. Sukun yang disambung, maksudnya nyambungnya ke belakang, baik wasol maupun waqaf. Nah ini kok mad lazim kilmi musaqqal ini kok bertemu dengan tasydid. Loh, jangan lupa bahwa sebenarnya tasydid itu adalah penyederhanaan atau bentuk lain dari dua huruf yang satunya sukun, satunya berharokat, hidup. Oh, kita masuk contoh aja. Contohnya apa? At-tammatu. Nah, فإذا جاءت الطامة الكبرى. Nah, kita lihat. Di situ ada mim, mim tasydid. Lah, aslinya itu adalah dua mim. Satunya mim yang pertama sukun, kemudian mim yang kedua berharokat fathah. Lah, kenapa bisa dibaca mad lazim kilmi musaqqal? Karena ada huruf mad yaitu alif di situ ya. Alif yang jatuh setelah to berharokat fathah yang bertemu dengan mim sukun. Nah, at-tammatul kubra. Satunya as-sakhah. Nah, di Al-Fatihah juga ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin. Nah, itu ya. Jadi kalau di lafadz contoh yang kedua itu as-sakhah itu ada alif jatuh setelah shad berharokat fathah yang bertemu dengan kha bertasydid atau kha sukun. Tapi untuk pengertiannya kita ambil yang mudah saja. Apabila ada huruf mad bertemu dengan tasydid gitu aja ya. Itu mad lazim musaqqal. Kalau yang tadi mad lazim kilmi mukhaffaf yaitu apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Yang kedua, mad lazim kilmi mukhaffaf apabila ada huruf mad bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat.
Jadi satunya bentuknya tasydid, satunya bentuknya sukun asli dalam wujudnya gitu. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, tadi mad lazim kilmi. Sekarang kita beranjak ke mad lazim harfi. Mad lazim yang sebangsa huruf. Jadi nanti bentuknya itu huruf-huruf terpisah, bukan kalimah yang ada artinya. Biasanya di Al-Quran tidak diartikan ya, karena susah. Alif lam mim itu artinya apa? Biasanya nggak ada artinya, nggak ada terjemahannya. Nah, mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi bacaan panjang, wajib panjang, sebangsa atau semacam huruf mukhaffaf yang ringan. Jadi ringan. Pengertiannya gimana? Secara istilah yaitu apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun pada permulaan surat yang berupa huruf hijaiyah. Jadi apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun pada permulaan surat yang berupa huruf hijaiyah. Langsung masuk contoh aja gampangannya. Hamim. Nah, itu bacaan mad lazim harfi mukhaffaf. Sukun pada permulaan suratnya ada di mana? Nah, kita lihat keterangan selanjutnya. Yang berupa huruf hijaiyah. Jadi pertemuan antara huruf mad dengan sukun pada permulaan surat itu berupa huruf hijaiyah. Mana? Mim. Nah, mim itu kalau ditulis detailnya, jadi huruf mim, kemudian huruf mim berharokat kasroh, kemudian ya sukun, kemudian mim sukun. Lah itu bacanya mim. Kalau ain, jadi ain itu ain berharokat fathah, kemudian ya sukun dan nun sukun. Bacanya ain. Jadi ditulis secara kalimah gitu, tapi bentuknya huruf. Jadi hamim. Nah, pertemuan antara sukun mad dengan sukun tadi itu terjadi di mana? Di huruf mim. Kalau dalam contoh hamim ini, lafaz hamim. Mim itu kan ada mim kasroh, kemudian ya sukun dan mim sukun. Nah, huruf madnya adalah ya sukun yang didahului oleh kasroh. Mim berharokat kasroh, kemudian bertemu dengan mim sukun. Mim, hamim. 6 harokat. Atau ini 6 semua ini. Ain, sin, qaf. Ain, sin, qaf. Itu ada ikhfa'nya ya. Jadi ain 6. Untuk kasus ain kan tadi udah dijelaskan di baitnya. Boleh seperti mad tabi'i atau boleh tawassut. Ain. Boleh panjang gitu ya. Boleh panjang, boleh pendek. Ain, sin, qaf. Ain. Ada, itu sebenarnya mad len kan ya, tapi belum kita pelajari. Kita skip dulu untuk ainnya. Sin. Nah, itu ada mad tabi'i kalau sin, mad asli, atau kita istilahkan huruf mad ya sukun setelah
sin berharokat kasrah bertemu dengan nun sukun. Sin, qaf. Qaf. Qaf itu kan ada huruf qaf berharokat fathah, kemudian alif, kemudian fa berharokat sukun. Nah, sudah jelas sekali di situ, berarti huruf mad berupa alif yang didahului oleh qaf berharokat fathah, kemudian bertemu dengan fa sukun. Qaf. Itu ya, mad lazim mukhaffaf. Kemudian mad lazim harfi musaqqal. Jadi mad artinya panjang, lazim harus. Harfi semacam huruf, sama berarti ya kayak yang tadi. Hanya bedanya dari musaqqal. Musaqqal artinya berat. Jadi hurufnya bacaannya agak berat. Contohnya langsung masuk contoh aja kenapa berat. Oh, sebelumnya secara istilah tajwid dulu ya. Yaitu apabila ada huruf mad bertemu dengan tasydid pada permulaan surat yang berupa huruf hijaiyah. Nah, ada dua kunci. Jadi kalau sukun asli, sukunnya kelihatan, itu mukhaffaf. Tapi kalau sukunnya berupa tasydid atau mudahnya ketemu dengan tasydid, itu musaqqal, mesti musaqqal. Jadi kalau mad bertemu dengan sukun itu mukhaffaf. Kalau mad bertemu dengan tasydid itu musaqqal, baik kilmi maupun harfi. Bedanya ya tadi, satunya kalimah, satunya huruf. Kuncinya sudah kita dapat, jadi nggak perlu dihafalin terlalu jelimet apabila ada. Nanti teman-teman bisa merumuskan sendiri pengertiannya ya kalau sudah dapat kuncinya ini. Nah, kita cari ini malah tasydidnya nggak kelihatan. Ada di mana? Katanya tadi apabila ada huruf mad bertemu dengan tasydid. Huruf madnya mana? Tasydidnya mana? Pada permulaan surat iya, alif lam mim. Nah, kata kuncinya ada di yang berupa huruf hijaiyah. Nah, lam itu kan kalau ditulis menjadi lam berharokat fathah, kemudian ada alif, kemudian mim sukun. Nah, setelah itu ada mim lagi. Nah, itu kan artinya tasydid. Kalau dalam penulisannya juga biasanya mimnya tuh di atasnya ada tasydidnya. Jadi mim, lam, la itu kan mad. Kemudian bertemu dengan mim sukun. Nah, ada mim lagi hidup, artinya mim tasydid. Alif lam mim. Nah, itu. Ketemu ya. Nah, kalau alif lam ro itu beda lagi. Itu tidak bertemu dengan tasydid. Itu masuk harfi mukhaffaf. Jadi dia ringan, tidak ada. Nah, sekarang perbedaan antara ringan dan berat itu ada di mana? Ada di tekanannya. Karena kalau tasydid itu artinya ada dua huruf yang sama berdempetan. Akhirnya harus tekanannya kuat. Kalau yang satunya kan tidak, hanya satu saja hurufnya. Jadi al-ana ringan. Mahyai. Terus yang ringan yang satunya hamim ringan. Ain sin qaf ringan. Nah, kalau alif lam mim ini alif lam mim. Nah, itu berat. Itu saja ya. Bisa dimengerti adik-adik semuanya. Nah, untuk bacaan mad lazim harfi mukhaffaf, ini yang harfi ya, yang semacam huruf itu.
yang berbentuk huruf, harfi mustaqal dan mukhaffaf terdapat di permulaan ayat. Mesti itu, tidak ada yang kayak gitu. Tempatnya ada di tengah ayat itu tidak mungkin. Semuanya ada di awal. Nun, qaf. Nah, huruf hijaiyah yang tempatnya di awal surat itu, fawatihus suwar, pembuka surat, itu yang dibaca panjang 6 harokat itu ada berapa tuh? Naqoso asalukum, naqoso asalukum, ada 7. Atau tadi itu ya, kam asal nakos, sama aja. Karena terdiri dari tiga apa namanya nih ya, bukan 3 suku kata ya, terdiri dari 3 morfem. Morfem itu ya gampangannya itu hurufnya lah ya. Jadi kalau nun, nakoso, nun ada 3, nun sendiri, kemudian waw sama nun, nun. Qaf, nah itu yang bisa panjang 6 harokat. Qaf itu qaf sendiri, kemudian kalau dipecah kan qaf sendiri, kemudian alif, kemudian fa. Sod sama, sod itu ya sod sendiri, kemudian alif dan dal. Ain 3 juga, ada ain itu sendiri, kemudian ya, kemudian nun. Sin itu sendiri, kemudian ya, kemudian nun. Lam dipecah, lam itu sendiri, kemudian alif dan mim. Kaf, huruf kaf itu sendiri, kemudian alif, kemudian fa. Yang terakhir mim, ada mim, ada ya, ada mim. Nah, itu ya kalau dipecah. Sedangkan yang dibaca sebagaimana mat tabi'i itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 huruf. Jadi ada 5 huruf hayyun tohuro terkumpul dalam lafadz hayyun tohuro. Nah itu huruf yang tidak terdiri dari tiga apa namanya, tiga huruf atau 3 morfem. Ha, ya, to, ha, ro. Karena kalau di Al-Quran mesti bacanya toha. Kalau ada toha ada hamim, yasin, ya, ya-nya itu ya, toha. Kemudian ro, alif, lam, ro. Nah itu teman-teman, saya kira gampang ya, simpel sekali untuk analisis bacaan yang terdapat di surat itu. Teman-teman bisa lanjutkan sendiri di rumah. Untuk pelajaran kali ini, materi kali ini saya kira cukup. Nanti kalau belum paham silakan diulang lagi, kalau belum paham lagi silakan cari referensi lain, penjelasan lain, silakan baca lagi bukunya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.